Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Cahyo di video pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu mengenai peluang usaha. Akan tetapi poin yang kita pelajari berbeda dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita mempelajari mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha, kalau untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Terus ada jenis-jenis inovasi, dan yang terakhir itu adalah sumber peluang usaha. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan sebuah peluang usaha itu secara kreatif dan inovatif. Siswa dapat mengidentifikasi jenis inovasi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi sumber peluang usaha. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini dia untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Masih di bab 2 ya, masih mengenai peluang usaha. Nah, poin yang kita pelajari ini, manfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, jenis inovasi, dan sumber peluang usaha. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di poin yang pertama, yaitu memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Karena kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dimana dapat memberikan keuntungan kepada usaha kita nanti, sebuah keunikan ataupun sebuah ciri khas yang dimana bisa membuat para konsumen tertarik ke produk kita. Nah, berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan menjadi 3, yaitu to create, lalu ada to modify, to combine. Apa sih yang dimaksud dengan to create, to modify, to combine? To create itu merupakan sebuah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu untuk to create. Di sini saya menebalkan kata menciptakan, karena to create itu sendiri kan berarti menciptakan di Indonesianya. Jadi sesuatu yang baru, yang tidak ada menjadi ada, itu disebut to create. Lalu ada yang kedua itu to modify. To modify itu memodifikasi sesuatu. Bisa berupa mencari cara bentuk fungsi-fungsi baru, bisa fungsi-fungsinya baru, atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Di sini saya menebalkan kata memodifikasi, karena to modify itu artinya kan memodifikasi. Itu memodifikasi sesuatu, sebuah produk, misalkan produknya sudah ada, terus kita modifikasi supaya lebih menarik lagi. Itu namanya kreativitas kreativitas to modify gitu. Dan yang terakhir itu to combine. To combine itu maksudnya mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah, di sini untuk to combine, untuk to combine itu saya menebalkan kata mengkombinasikan. Karena combine sendiri itu berarti kombinasi. Jadi jikalau ada dua buah produk, misalkan ada 2 produk yang dimana tidak berhubungan, tetapi bisa dijadikan satu, jadi sebuah produk yang baru, itu kreativitas to combine. Ya, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya itu adalah kalau to create itu menciptakan, kalau to modify itu memodifikasi, kalau to combine itu mengkombinasikan. Lalu bagaimanakah seorang wirausaha dapat memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif? Di sini yang pertama, kita bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Karena sebagai seorang wirausaha, kita harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif. Seseorang yang kreatif itu bisa membuat sesuatu yang ada di sekitarnya itu menjadi
lebih bermanfaat, lebih menarik lagi. Nah, inilah beberapa cara bagaimana sih memanfaatkan peluang di sekitar kita. Nah, yang pertama kan memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Ini contohnya, misalnya manfaatkan kain perca atau sedotan atau stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Terus untuk poin yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam, itu contohnya memanfaatkan akar pohon atau tanah liat menjadi sebuah kerajinan. Akar pohon dan tanah liat itu disediakan oleh alam. Kalau yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai, ya seperti kain perca, sedotan yang sudah tidak terpakai, stik es krim yang tidak terpakai, kita bisa membuatnya menjadi mempunyai nilai jual. Kalau di poin kedua, yang disediakan oleh alam, akar pohon, tanah liat, atau dedaunan, pokoknya yang disediakan oleh alam dan bisa membuat produk yang mempunyai nilai jual. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hutan, maaf ya, ini bukan jas hutan tapi jas hujan. Misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan, musim panas menjual masker muka, jaket, dan lain-lain. Nah, seperti pada saat ini ketika sedang dilanda pandemi, banyak usahawan itu menjual masker. Ini bisa menjadi manfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, tapi bukan berarti kita menjual masker dengan harga yang melambung tinggi, tidak, itu salah. Nah, yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Pokoknya kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mau itu apapun itu. Jika itu bisa membuat sebuah produk yang mempunyai nilai jual, maka itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robbins adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Jadi ada ide dan gagasan, tapi produknya udah ada gitu, dan kita perbaiki untuk memperbaiki produk tersebut menggunakan ide dan gagasan kita sendiri. Ciri-ciri inovasi diantaranya adalah memiliki kekhasan atau khusus, terus memiliki ciri atau unsur kebaruan, dilaksanakan melalui program yang terencana. Yang keempat, memiliki tujuan. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, itu artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti idenya, programnya, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Terus kalau untuk yang memiliki ciri atau unsur kebaruan, itu artinya suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitasi. Poin yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana, itu berarti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Yang keempat, memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah tentunya yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Itu ciri-ciri inovasi. Nah, sedangkan jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi, yaitu invensi atau penemuan baru. Yang kedua, ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi, penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Terus yang terakhir ada sintesis atau penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Nah, tadi mengenai jenis-jenis inovasi. Sekarang kita masuk ke sumber peluang usaha. Peluang usaha itu bisa bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Jadi yang namanya sumber peluang usaha itu atau sumber ide itu bisa kita dapatkan dari internal dan eksternal. Nah, faktor internal dan eksternal itu memiliki perbedaannya sendiri. Kalau di faktor internal itu, yang termasuk ke faktor internal itu yaitu pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan kita yang dimiliki itu masuk ke faktor internal. Terus pengalaman dari individu itu sendiri,
atau pengalaman dari diri kalian sendiri. Lalu ada pengalaman dari orang lain. Pengalaman dari orang lain juga termasuk ke faktor internal. Nah, terus ada intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Lalu bagaimana dengan faktor eksternal? Di faktor eksternal itu bisa berupa masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Terus kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau di faktor internal itu bisa dibilang dari diri kita atau dari diri orang lain sumbernya. Tapi kalau faktor eksternal itu bukan dari diri kita, dalam artian dari lingkungan sekitar. Terus bagaimana sih kita cara memanfaatkan peluang usaha yang baik itu? Ini menurut Dr. DJ Schwartz. DJ Schwartz itu mengemukakan bahwasanya cara memanfaatkan peluang usaha itu yang pertama harus percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Tentunya kita harus percaya dan yakin terlebih dahulu untuk memulai sebuah usaha. Terus jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiranmu. Di sini maksudnya jangan bergaul pada lingkungan statis itu jangan bergaul hanya dengan lingkungan yang itu-itu aja. Terus yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Ini untuk memotivasi diri kalian sendiri, dan sehingga bisa menciptakan sebuah kreativitas dan inovasi yang baru pada produk Anda. Terus yang keempat, ada banyak bertanya dan mendengarkan. Karena dengan banyak bertanya dan mendengarkan, terkadang kita mendapatkan beberapa masukan dan ide-ide yang bagus, yang bahkan belum kita pikirkan, yang dimana orang lain sudah memikirkannya, kita belum memikirkan. Jadi banyak-banyaklah bertanya dan mendengarkan, karena terkadang pengalaman kita lebih sedikit, tapi pengalaman orang lain itu kan lebih banyak. Ada kan seperti itu. Nah, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak, dan mendengarkan bagaimana pengalaman atau ilmu yang mereka berikan kepada kita. Terus yang terakhir adalah perluas pikiran kalian dengan cara membaca, melihat video, pokoknya carilah ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, oke, itu dia untuk video pembelajaran kita kali ini mengenai memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, terus jenis inovasi, terus juga ada sumber peluang usaha. Kita bahas lagi mengenai memanfaatkan peluang secara kreatif. Itu ada to create, ada to modify, dan to combine. Kalau to create itu menciptakan, kalau to modify itu memodifikasikan, kalau to combine itu mengkombinasikan. Sedangkan untuk jenis-jenis inovasi itu ada penemuan baru atau disebut invensi, terus ada ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, dikembangkan lagi sesuatu yang sudah ada itu, atau penduplikasikan, duplikasi, menggandakan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Terus ada sinesis, yaitu penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Nah, untuk sumber peluang usaha sendiri itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri kita atau dalam diri orang lain. Contohnya pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri atau pengalaman dari diri kita, ataupun bahkan pengalaman dari orang lain, itu juga termasuk ke faktor internal karena itu berasal dari diri seseorang, ataupun intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, untuk faktor eksternal itu bisa berupa masalah, kesulitan, kebutuhan, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, itu merupakan faktor eksternal. Nah, itu dia untuk materi kali ini. Terima kasih. Nah, itu dia materi pada video pembelajaran jarak jauh kali ini. Untuk materi berikutnya, kita masih di bab 2, akan tetapi kita memasuki poin yang berbeda. Poin ini poin terakhir di bab 2, yaitu mengenai pendekatan analisis peluang usaha. Bapak harap materi ini dapat berguna untuk kalian. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.